Mas Eko? Mas Eko? Ya, Pak Widi. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya, kakak semua, Mas Eko yang saya hormati. Ini yang hadir sudah 16 orang. Oke. Jadi alhamdulillah untuk hari ini Zoom-nya sudah bisa diaktifkan kembali. Jadi nanti ini nanti slide-nya bisa ini tampilannya bisa seperti ini ya. Beda dengan Google Meet kemarin. Baik Mas Eko, nanti yang menyusul biar menyusul. Silahkan Mas Eko supaya waktunya lebih efektif. Monggo Mas Eko. Terima kasih Pak Widi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali teman-teman. Ya, selamat kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman semua pada malam hari ini juga masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melewati hari-hari aktivitas kita tanpa suatu kendala apapun di tengah pandemi yang masih belum berakhir, sehingga pembelajaran daring ini semoga juga memberikan manfaat bagi kita semua, karena per hari ini ya Pak Widi, tanggal 2 dan 3 pengumuman administrasi bagi calon ASN ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat lulus administrasi sehingga dapat mengikuti ujian SKD pada tahapan selanjutnya. Begitu Pak Widi. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pada petang hari ini kita akan membahas soal-soal tes karakteristik pribadi seri 1. Di mana untuk teknisnya nanti, karena di TKP ini kita dituntut untuk dapat membaca cepat dan memahami soal, saya harapkan teman-teman nanti ketika slide muncul langsung dibaca, tidak menunggu aba-aba, ya, tidak menunggu aba-aba dari kami, dengan langsung baca, latihan memahami soal secepat mungkin. Kira-kira jangan sampai kurang dari 1 menit sudah memahami soal dan pilihan jawaban yang dimaksud. Setelah itu jenengan menentukan minimal 2 jawaban bernilai 5 dan 4 minimal itu. Tapi kalau sudah bisa menentukan 5, 4, 3, 2, 1-nya nggak apa-apa, dicat aja. Langsung misalkan jawabannya urutannya B, C, D, A. Yang B itu bernilai 5. Ya, C-nya bernilai 4. Begitu. Yang kami harapkan jawaban-jawaban jenengan nanti itu minimal bernilai 5 dan 4, karena syarat untuk passing grade di TKP dari 45 soal dengan PG yang terbaru itu 166, minimal rata-rata jenengan menjawab untuk soal TKP ini dinilai 4 rata-rata ya. Begitu. Jadi dengan demikian jenengan sudah punya kemampuan menganalisis soal dan juga memahami soal, ikut jawabannya, tanggapannya, ya, sehingga diharapkan jenengan pada saat tes CAT yang sesungguhnya nanti di waktu ujian sudah terbiasa. Karena di TKP itu hanya untuk konsepnya itu rata-rata hampir sama, cuman nanti mungkin perbedaannya di kasusnya. Misalkan di suatu tempat, kita latihan di sebuah perusahaan, nanti di soalnya di instansi apa gitu. Tapi rata-rata permasalahan intinya itu hampir sama, berkaitan dengan kinerja, dengan adaptasi, anti radikalisme, profesional kerja, tidak jauh dari hal-hal tersebut. Cuman nanti konteksnya mungkin dibuat kasusnya yang berbeda, diselemorkan sedikit atau dibuat berbeda sedikit. Tapi hampir rata-rata itu nanti konsepnya sama, begitu teman-teman. Jadi nggak usah panik ya, begitu. Jadi nanti untuk teknisnya saya akan memunculkan slide soal, kurang lebih nanti ada 45 soal, ya. Jenengan langsung, karena soalnya ini rata-rata 1 slide itu panjang dan opsinya juga panjang, ya. Jadi saya harapkan jawaban jenengan yaitu tadi di kisaran di 54, ya.
Begitu. Baik, kita mulai saja. Oke, langsung untuk disiapkan, langsung dicat aja atau ditulis, paling enggak jenengan ditulis biar tahu nanti setelah kurang dari 1 menit 30 detik kita bahas. Kok nilainya 5 itu dasarnya dari mana, 4 dari mana, begitu. Oke. Baik, kita mulai saja untuk yang soal yang pertama. Ya. Silakan teman-teman baca, pahami. Jika sudah mempunyai jawaban, silakan dituliskan di chat. Ini Mbak Juwita sudah minimal dituliskan 2 urutannya, Mbak ya. Minimal 2 aja biar kita tahu nanti 5-4-nya di mana. Atau ini langsung di 5 aja ya, menebak di 5 ini. Ya. Ini Mbak Juwita D. Mas Muhammad Anggi ini C. Ya, menebak nilai 5-nya di C. Sudah ada 2 jawaban. Mbak Fadila D. 6. Mas Awang Surya C, ya ada yang menjawab A. Nah, di sini sudah terjadi perbedaan persepsi dan perbedaan analisa, ya. Baru 1 soal. Ya. Baik, kita lihat untuk langsung saya bacakan soalnya. Ya. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? Ini adalah konsepnya adalah kreatif. Kita dituntut untuk kreatif. Kita lihat untuk jawabannya. Jawaban nilai 5-nya adalah di D. Jawaban 4-nya C. Jawaban nilai 3-nya B. Nilai 2-nya A. Nilai 2-nya di E. Ya. Jadi untuk yang menjawab A, berarti jenengan mendapatkan skor 2. Jadi ini untuk lebih dipahami lagi soalnya, jenengan setelah membaca soal harus bisa menentukan konsepnya apa yang kemarin sudah kita bahas, masuknya nanti di ranah apa? Adaptasi, jejaring kerja, profesionalisme, atau begitu. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, 30 detik, silakan teman-teman nanti tuliskan. Usahakan bisa nilai di dua opsi ya, yang bernilai 5 dan 4. Jadi jenengan kalau bisa nebak di 5-4 berarti sudah aman, paling enggak rata-rata nanti di 4 gitu. Oke, baik. Ini ada yang menjawab D, C, E, dan C, ya, E, ya, C. Baik, kita bahas untuk skor-skornya. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti.
Namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda. Nah, kita lihat untuk jawaban yang bernilai 5. Ya, ini ada yang rata-rata menjawab C. Ya, nilai 5-nya adalah di C. Kemudian nilai 4-nya di B. Ya. Dia ada yang Pak Ahmad Farudin C, E. Ya. Ya. Kemudian jawaban nilai 3-nya D. Pada E bernilai 2 dan A nilai 1. Ya. Di sini jawaban bernilai 5 adalah meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. Jadi yakin dan percaya diri, kemudian mampu meyakinkan orang lain bahwa Anda mampu. Gitu. Jadi sudah pemahamannya berarti kan di tes inilah yang membedakan tes TKP dengan yang lain, karena persepsi yang dites itu berbeda-beda terhadap soal. Nah, jadi kita harus benar-benar cermat dan teliti di sini. Kita lihat soal nomor 3. Silakan soalnya dipahami dan jawabannya. Silakan tuliskan jawabannya. Kak Ivan C, Kak Ahmad Farudin E. Nah, sudah terjadi perbedaan untuk nilai 5-nya. Kak Juwita E. Kak Rahma E. Kak Firna C. Baik, sudah terjadi kombinasi jawaban. Baik, kita bahas. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik, seperti yang diharapkan perusahaan yang Anda lakukan. Sini Anda diberi kepercayaan, namun di tengah jalan hasilnya kurang optimal. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat jawaban dengan nilai 5-nya adalah C. Ya, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Ya, inovatif. Ya, di sini konsepnya adalah kita harus inovatif. Kemudian nilai 4-nya adalah E, memberikan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Kenapa kok nilai 5 di C-nya? Karena di situ kuncinya adalah sedikit kurang optimal. Artinya solusi atau hal yang kita lakukan itu sebenarnya sudah mendekati optimal. Hanya sedikit kurang. Berarti kita nggak perlu melakukan perubahan semuanya. Cukup melakukan modifikasi kecil sehingga hasilnya bisa optimal. Kalau memberikan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya, berarti kita berpikir baru lagi, ya, itu akan menghambat lagi. Ya, itu yang paling maksimal, ya. Jadi efektif dan efisien juga begitu. Tinggal memodifikasi kekurangan, caranya kurangnya di mana, kita modifikasi di situ. Jadi tidak merubah solusinya tadi, tidak merubah ide baru lagi. Nilai 3-nya di A. Ya. B di nilai 2 dan D bernilai 1. Oke. Jadi ada sedikit mengecoh ya di sini. Selanjutnya soal nomor 4. Ini panjang, silakan jenengan cermati.
Kak Juwita D, ada yang C, ada yang D. Kak Ivan D ya, Kak Firna C, Kak Rama D, Kak Fadilah D. Baik, langsung kita bahas. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda, lihat, ya, jawaban yang benar 5 adalah D. Ya, bersimpati dan memberikan solusi serta nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Karena yang diceritakan teman Anda itu di luar konteks pekerjaan. Jadi tetap kita harus memprioritaskan kepentingan perusahaan. Karena pekerjaan itu harus segera kita selesaikan. Yang bernilai 4 adalah C. Ya. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Di sini kurangnya di nilai C adalah tidak memprioritaskan kepentingan perusahaan. Gitu. Nilai 3-nya di B, nilai 2-nya di A, dan nilai 1-nya di E. Ya. Di E karena saya akan selalu baik kepada staf di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Wah, ini yang tidak boleh. Jadi ketika kita bekerja ya kita harus profesional, ya, harus tanggung jawab atau akuntabel terhadap perusahaan atau pekerjaan kita. Selanjutnya, silakan soal nomor 5. Oke, Kak Juwita B, Kak Ivan B, Firna B. Ya. Oke, ini sudah kita bahas ya. Ini ada di materi kemarin. Ya. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama ASN, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Kuncinya di sini, setiap harinya berangkat untuk bekerja. Semuanya opsinya bagus, ya. Tapi yang berhubungan dengan opsi kita berangkat bekerja, ya, B, menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Ya, karena dengan menggunakan transportasi umum, kita akan mengurangi polusi yang terjadi akibat dari banyaknya kendaraan. Nilai 5-nya di B, rata-rata menjawab B, ya betul. Kemudian mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Ya, ini berkaitan nanti kita bekerja di kantor, ya. Ketika tidak penting, peralatan listrik yang tidak penting kita matikan. Kemudian jawaban 3-nya adalah membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari, nanti juga berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Kemudian D, membuang sampah pada tempatnya dan menanami bakar rumah bernilai 1. Ya. Baik, rata-rata jawabannya sudah menjawab B, berarti nilainya semuanya 5. Soal nomor 6, yang agak sedikit panjang. Ya. Jadi Kak Firna menjawab D. Ya.
D, Kak Safira D, ya, Kak Rahmat D. Baik, langsung aja kita bahas. Ya. Yang kemarin sudah di materi ada. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak di dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda, ya, jawaban 5-nya adalah D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Kemudian jawaban nilai 4-nya B, ya. Jawaban nilai 3-nya E, nilai 2-nya di C, dan nilai 1-nya di A. Baik, rata-rata jawabannya sudah betul di nilai 5. Selanjutnya, soal nomor 7. Baik, Kak Firna menjawab E. Kak Romat Said B. Sudah terjadi perbedaan jawaban. E, B, E, B, Kak Juwita E, Kak Ivan B. Ya, B. Baik, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah, jawaban yang bernilai 5 adalah, kita kenali dulu sumber berita akurat atau tidaknya. Ya. Karena biasanya kalau tidak sumber beritanya itu tidak valid, itu hampir rata-rata kurang akurat. Ya. Nilai 4-nya, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Nilai 3-nya, ya, mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Nilai 2-nya, membatasi penggunaan media sosial yang penting saja. Dan nilai 1-nya di D, ya. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Ya. Soal nomor 8. Ya. C. Ya, C. Kak Roma Syahid, soalnya yang kemarin. Ya, ini soal yang kemarin, tapi ternyata juga masih ada yang salah dalam menentukan nilai. Artinya kita coba lagi juga banyak yang kurang tepat ya jawabannya. Tidak apa-apa, ini latihan kita. Terbiasa seperti ini. Yang menjawab C, menjawab A, Kak Juwita menjawab A. D, baik, kita bahas. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Sikap Anda adalah, kita lihat jawaban yang bernilai 5.
berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan ke kantor. Itu nilainya 5. Ya. Responsif ya. Jawaban nilai 4-nya. Berusaha secepatnya kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Nomor 3-nya. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan untuk menunggu. Yang 4-nya, meminta pengemudi kendaraan yang ada tumpangan untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Dan C justru bernilai 1. Ya, itu. Jadi meskipun soal ini sudah kita munculkan kemarin, tapi nyatanya banyak yang masih salah mempersepsikan. Ya, begitu kan. Baik, kita lanjut lagi. Soal nomor 9. Ya, rata-rata menjawab D. Ya, baik. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat di mana setiap karyawan dibina untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? Dan hampir semua menjawab D dan jawabannya tepat. Nilai 5-nya adalah tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Nilai 4-nya lebih suka bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran karena baru di sini ya. Nilai 3-nya tuh yang C, nilai 2-nya di B, nilai 1-nya di D. Apa ini nilai 1, lebih suka pekerjaan berikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Kita di perusahaan nggak bisa semau kita ya, kita harus ikuti aturan yang ada. Soal nomor 10. Ya. Kak Roman Said B ya, Safira Abni B, Kak Rama B. Baik, kemarin ini sudah kita munculkan di materi. Ya, ini berkaitan dengan menjadi pendengar yang baik. Konteksnya adalah jejaring kerja. Ya. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan, ya, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Itu nilai 5-nya. Nilai 4-nya adalah mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Nilai 3-nya di C, ya. Nilai 2-nya di A, dan nilai 1-nya di E. Baik, rata-rata sudah menjawab B, berarti bernilai 5. Kita lanjut. Nomor 11. Ya, kalau Mas Said jawab D,
Mas Said langsung terpaksa harus melakukan peminjaman ya. Yang lain, silakan. Oke, Kak Awang Surya B. Kak Ivan C. Sudah terjadi 3 perbedaan di sini. Baik, langsung aja kita bahas. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah, ya, kita lihat, ya, berusaha agar tidak melakukan peminjaman, agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nantinya. Ya, itu nilainya 5. Jadi kita berusaha dulu tidak melakukan peminjaman online tersebut. Ya. Kemudian, tidak ingin melakukan hal yang sama, bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Karena ini kan kita sudah tahu resikonya. Ya. Yang bernilai 3-nya di D, nilai 2-nya di A, ya, nilai 1-nya di E. Ya. Gitu. Karena di sini sudah dijelaskan resikonya. Ya. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kita tidak melakukan pinjaman agar kita sendiri tidak kesulitan. Ya. Tuh. Soal nomor 12, silakan dibaca. Kak Firnadi, Angga di saya ya, D, Kak Setio Adi D, Kak Awang Surya D. Baik, siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantre. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah, baik, lihat, kemarin sudah kita bahas, jawaban nilai 5-nya adalah E, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Ya, kita meminta izin dulu ke yang lain yang sudah antri duluan, kemudian melayani kakek tersebut. Nomor 4-nya D. Ya. Nilai 3-nya C. Nilai 2-nya di A. Nilai 1-nya di B. Ya. Konteksnya bedanya di sini ya. Seorang kakek-kakek umur 70 tahun. Jadi di sini nilai prioritas kita sebagai pelayan juga harus bisa melihat prioritas-prioritas tertentu ya. Meskipun secara aturan harus sesuai antri, tapi kita lihat di sini adalah prioritas untuk lansia ya. Karena di pelayanan itu lansia, ibu hamil itu biasanya mendapatkan prioritas khusus tanpa mengesampingkan hak-hak orang lain begitu. Jadi jawaban E nilainya paling tinggi, artinya memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut gitu.
Jadi nanti jenengan sebagai pelayan publik ASN harus juga memiliki konteks-konteks hal ini ya, biar pelayanannya juga semakin baik. Soal selanjutnya nomor 13 agak panjang, silakan dipahami. Kak Roman Syahid menjawab A. D. Nah, Muhammad Anggi Faisa, Kak Ivandi, Pak Fadilah D. Ya, rata-rata menjawab D. Ada yang C, ada yang B. Baik, kita langsung bahas. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten, di sini Anda sebagai asisten, maka apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat jawabannya. Nomor 5-nya adalah B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Jadi karena asisten ya tidak punya kewenangan untuk membuat kebijakan yang kita sendiri tentukan, maka kita hanya bisa mengatur rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui, itu nilainya 5. Jadi menunggu persetujuan atasan kita, apakah pada saat rencana yang kita sampaikan itu disetujui, atau mungkin ada hal lain berbenturan kepentingan, jadi kita bisa mereschedule ulang, yaitu nilainya 5. Ya, membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. Tetap kita harus memberitahukannya dulu. Ya. Nilai 3-nya mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. Nilai 2-nya di D. Ya, nilai 1-nya di E. Nah, menunggu atasan membicarakannya lagi, ya, kemungkinan ini akan lupa karena saking sibuknya atasan kita kalau kita menunggu. Jadi seorang asisten itu harus responsif ya, tanggap apa yang dibutuhkan oleh atasannya. Selanjutnya nomor 14. Silakan. Ya, Kak Ivan menjawab B. B, D, Kak Juwita D. Ya, kedua persepsi berbeda di sini nantinya. Baik, banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda.
Nah, berarti Anda ini sebagai atasan, ya. Banyak yang mengajukan resign. Cuman yang paling bernilai 5 adalah pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi pimpinan itu harus bertindak sendiri memberikan pembekalan. Ya. Nilai 4-nya, memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikutkan pelatihan. Cuman di sini kenapa kok nilainya 4? Karena kita lihat di sini perusahaan, di sisi lain keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk tersebut, ya, untuk hal tersebut. Tapi jika suatu perusahaan itu lebih baik rugi di finansial sedikit, ya, daripada kehilangan SDM yang berpotensi untuk sangat merugikan perusahaan. Nilai 3-nya adalah A, mengikutkan seminar. Ya. Bedanya di sini adalah seminar dan pelatihan. Ya. Kalau seminar biasanya cuma mendengarkan saja, tapi kalau pelatihan itu ikut berlatih, artinya meningkatkan kompetensi. Ya. Bedanya di situ seminar dan pelatihan. Kemudian keduanya di C dan E. Kenapa kok E itu malah bernilai 1? Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Ini kalau kita lihat, wah jawabannya Pak, mesti bagus. Pemiliknya lebih peka terhadap karyawan. Tapi kita lihat konteksnya di sini permasalahannya adalah keuangan perusahaan sedang tidak bagus. Ya, begitu. Nah, 15, silakan dibaca untuk soalnya. Ya, Kak Roman Saidi. Kita lihat tunggu yang lain ya Kak Roman, ya rata-rata D, Angga Dewi D, Juwita D. Baik, langsung saja kita bahas karena ini kemarin sudah muncul di materi. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan, ya, sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun, setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan, lihat ini Pak Fadila menjawab B ya. Lihat jawabannya, ya, yang paling tepat adalah D, bernilai 5. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Kenapa kok? Wah, kita berpikirnya kok tega sekali langsung dihentikan. Kita lihat di sini, di soalnya, perusahaan telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Nah, tuh, jawaban 4-nya E. Ya, intinya tetap diberhentikan, ya, karena cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Artinya nanti berpotensi untuk merugikan perusahaan. 3-nya C, nilai 2-nya B, ya. Memberikan kesempatan, sudah diberikan kesempatan di soalnya, ya, namun tidak ada perubahan atau tidak ada perbaikan. Ya, ini yang salah, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya. Meski akan mengganggu kinerja pekerjaan, itu yang salah ya atau fatal. Nomor 16.
Baik, Kak Roman Said C. Kak Firna B. Kak Angga Dewi, Kak Ivan B. C. D. Dan Kak Juwita D. Kak Rahmat D. Kak Fadila C. Baik, langsung saja kita bahas. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara menurut Anda. Ketika kita menyampaikan sebuah opini atau pendapat di sela, ya. Maka menurut Anda gimana? Kita lihat. Harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu baru berbicara. Ini berkaitan dengan jaring kerja, ya, dengan dan kesopanan juga berkaitan dengan kesopanan, ya. Memotong pembicaraan orang lain ketika menyampaikan pendapat itu kan tidak sopan. Kemudian nilai 4-nya, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. Setelah angkat tangan, diberikan kesempatan bicara, baru berbicara. Nilai 3-nya di E, nilai 2-nya di B, nilai 1-nya di A. Kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 17. Roman Said E, Kak Ramadi E. Baik, rata-rata menjawab E. Ya. Anda baru saja dimutasi di sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman yang Anda lakukan. Ini Anda diberi tugas cabang baru dengan karyawan fresh, ya, fresh. Apa yang Anda lakukan? Ya, E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Jadi, kita menghadapi karyawan baru, ya kita harus sampaikan dulu sasaran perusahaan, tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan. Nilai 4-nya memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Nilai 3-nya di C, nilai 2-nya B, dan nilai 1-nya D. Kita lanjut lagi, soal nomor 18. Ya, ini berkaitan dengan efektif dan efisien. Kak Safira jawab C, Kak Ivan C, Kak Juwita C, Roman C. Baik, ini semuanya menjawab C, ya. Karena kemarin sudah kita munculkan dan kita bahas, ya. Langsung saja kita lihat jawabannya. Karena ini kita sudah kemarin, ya. Saya berkunjung ke sebuah kebun binatang karena libur. Maka pengunjung yang datang pun sangat banyak. Loket-loket antrian pun sangat panjang. Kemudian saya melihat seorang ibu hamil yang sedang mengantri selang 8 antrian di belakang saya. Ibu tersebut terlihat sangat kelelahan, maka sikap saya C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Ini 4-nya. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Ya. Nanti sudah muncul yang jawaban nilai 1-nya adalah
menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Berarti malah menyerobot antrian orang lain. Ya. Itu yang nilainya 1. Lanjut. Nomor 19. Ya, Juwita menjawab D, Kak Astuti D, Kak Ivan D. Ya, kita bahas. Ya, ini kemarin juga sudah kita bahas. Ya. Langsung saja kita lihat jawabannya. Ya, D. Ya, kasusnya adalah jenengan sebagai CS atau customer service. Dan ada ibu-ibu yang menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya. Setelah dijelaskan, ibu-ibu belum juga mengerti, ya. Maka apa yang Anda lakukan? Ya, berarti yang paling bernilai, yang paling masuk akal dan juga lebih mudah, ya, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Kemudian yang nilai 4-nya, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Itu nilai 4-nya. Nilai 3-nya C, ya. Nilai 2-nya A, nilai 1-nya B. Ya, dan hampir semuanya rata-rata tadi yang menjawab di cat D, berarti mendapat nilai 5 semua. Sekarang nomor 20. Kak Firna menjawab D. D, ya D. Kak Roman Said A. Juwita D. Baik, langsung saja kita bahas. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS atau customer service, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda. Nah, ini berarti Anda bukan CS, ya. Di sini konteksnya Anda bukan CS. Karena ada seseorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan. Nah, di sini konteksnya Anda bukan customer service, tapi ketika mengambil dokumen di meja CS, ada pelanggan marah-marah, ya. Maka apa yang Anda lakukan? Ya. D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Jadi dengan meminta maaf dan Anda bersikap layaknya seorang CS. Masalah nanti solusi atau jenengan tidak baru memanggil yang bersangkutan atau petugas yang mengerti, gitu. Nomor nilai 4-nya, menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. Nilai 3-nya B, nilai 2-nya E, nilai 1-nya C. Ya. Dan dari jawaban yang dituliskan sudah bernilai 5 dan 4. Ini nomor 21. Kak Roman saya C, Kak Firna C, Kak Juwita C. Baik, kemarin ini sudah muncul di materi, ya. Karena ini sudah muncul di materi, jadi rata-rata sudah tahu. Di kita kasusnya ini awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude
Anda pun mencoba peruntungan melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran tidak membuat Anda nyaman. Dimulai dari susahnya transportasi ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya hiburan pelepas penat. Namun dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tepat waktu di kantor. Sikap Anda adalah ya, C, ya, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah di pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan perusahaan. Ya. Kemudian nilai 4-nya di A, ya. Mencoba bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggir kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan perusahaan. Jadi biar tidak telat ketika ke kantor. Nomor 3-nya E, nilai 3-nya E, nilai 2-nya di B, dan nilai 1-nya di D. Soal nomor 22. Ya, Roman Said B. Oke, ya. Aswita B. Baik, ini juga sudah kemarin muncul dan kita bahas. Ya, jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya ingin kuliah di perguruan tinggi dan saya bercita-cita ingin menjadi sarjana. Dalam keadaan tersebut, saya akan, jawabannya tepat, mencari lembaga yang mau memberi beasiswa atau bantuan untuk kuliah di perguruan tinggi. Dampaknya, menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya, dan menabung, sehingga tidak membebani orang tua. Nilai 3-nya adalah di C, nilai 2-nya di A, dan nilai 1-nya D, artinya memaksa orang tua. Lanjut, nomor 23. Ya, juga sudah ada di materi kemarin. Saya harap jawabannya masih ingat ya. Ya, A, Kak Roman Zaid A, Kak Firman. Ya, rata-rata menjawab A. Baik. Atasan saya mendadak tidak dapat hadir dalam presentasi yang seharusnya beliau bawakan. Namun, saya memahami isi presentasi tersebut karena saya membantunya membuat materi. Apa yang akan Anda lakukan? Karena saya membantunya, maka saya mengajukan diri untuk menggantikan atasan saya karena saya memahami isi dari presentasi tersebut. Nah, di sini kata kuncinya adalah saya membantu membuat presentasinya. Artinya mengetahui isi dari presentasi tersebut. Nomor atau nilai 4-nya, saya meminta orang lain yang benar-benar kompeten untuk menggantikan atasan saya dalam presentasi tersebut. Nomor 3-nya, nilai 3-nya di B, nilai 2-nya di D, nilai 1-nya A. Artinya itu bukan urusan saya, artinya cuek. Ya. Nomor 24, silakan. Tentang sosial budaya. Aja kok kono. Sing turu aku we. Ya padha ya aku terus kene. Ya, mohon maaf. Iki malah ngeres kabeh. Ya tekno jiwa pun semua. Ini ki lho ajarannya sapa? Hah? Cuma kan improve. Iki ora bener lho. Mending ki gawa pireng. Ya wes tak pangan dulu. Mohon maaf untuk yang belum di mute. Mic-nya Kak Widi, Pak Widi. Ini agak bisa ngemut dari sini.
HP Pak. Ulang tahun kedono. Mohon maaf untuk yang Kak Muhammad Majid ya, di mic-nya di off-kan dulu biar suaranya tidak masuk dan mengganggu yang lain. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut lagi. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Sebagai binatang yang menampilkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan, sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah rata-rata menjawab A dan nilainya 5. Tepat sekali. Kemudian nilai 4-nya adalah melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Nilai 3-nya di C. Nilai 2-nya saya akan bertindak pura-pura tidak tahu ya, di E. Nilai 1-nya malah ikut melakukan ya. Selanjutnya nomor 25. Ya, Kak Rahmat Said jawab A. Kak Juwita A, Kak Angga Dewi A, Kak Ivan A ya. Rata-rata A. Baik, langsung saja kita bahas. Ini berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah, rata menjawab A. Tepat sekali, nilai 5-nya di A, yaitu memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang informasi. Jawaban nilai 4-nya, menggunakan teknologi informasi yang lain ya, yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Nilai 3-nya, B, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja, cuma melalui pengetahuan saja. Yang 4-nya, malah tidak menggunakan teknologi lagi ya, nilai 2-nya ini. Nilai 1-nya E, tidak menggunakan teknologi informasi. Ya, itu. Nilai 1-nya. Selanjutnya, nomor 26. Silakan teman-teman baca. Ya, Kak Roman Said B, Kak Angga Dewi B, Kak Astuti B. Cerita baik-baik. Langsung saja kita bahas, karena kemarin juga sudah kita bahas ini. Jawaban nomor 5-nya adalah B. Ya. Anda dipindahkan di tempat terpencil. Ya. Maka apa yang Anda lakukan? Ya, berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Ya. Dengan diskusikan dulu. Kemudian C, ya, bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. Nilai 3-nya di D,
Nilai 2-nya di E dan nilai 1-nya di A. Menolak itu yang tidak boleh. Ya, karena menolak nanti berpotensi malah diberhentikan. Karena menganggap tidak loyal kepada perusahaan. Ya, nomor 27. Kak Angga Dewi A, langsung gerak cepat menjawab A, Kak Juwita A, Pasti A, Kak Ramawati A ya. Jawabannya tepat ya, A karena ini kemarin sudah muncul juga dan kita bahas. Ya. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet ya. Sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan berhenti cukup lama. Nah, sedangkan semua karyawan setiap pagi diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Maka absen itu sangat penting, di sini kuncinya. Nah, pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang Anda lakukan? Nah, jawabannya adalah A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Ya, itu dengan tujuan dulu. Kemudian absen, karena absen juga penting. Kemudian menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. Nilai 4-nya. Nilai 3-nya, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya. Kemudian kamu tinggal untuk absen, di sini maksudnya ditinggal untuk absen. Nilai 2-nya, malah mengajak ibu itu untuk absen. Ya. Baru sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Nilai 1-nya di E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Nah, ini berpotensi Anda telat. Ya, berpotensi Anda telat karena sudah mepet. Selanjutnya, nomor 28. Roman Said menjawab D. Angga Dewi D. Juta D. Baik. Nomor 28. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan rata-rata menjawab D. Ya, memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Jawaban 4-nya, memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nilai 3-nya di C. Nilai 2-nya di B, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. Kenapa kok ini kita berpikirnya email itu pasti tidak menggunakan kertas, dan itu justru malah nilainya 2. Ya, karena setiap perusahaan itu tidak semuanya menggunakan email. Dan setiap kepentingan tidak semuanya juga bisa lewat online. Tetap ada yang beberapa menggunakan kertas. Jawaban nomor 1-nya adalah menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. Ini juga tidak tepat. Nomor 29. Ya, silakan. Yang ini nanti jawabannya berbeda karena persepsinya pasti berbeda nanti di sini.
Ya, Kak Angga Dewi jawab A, Kak Romat Said A, Kak Ramawati A, Kak Ahmad Farudin A atau B, Kak Juwita B. Ya, jadi dua jawaban berbeda. Baik, kita lihat. Anda merupakan seorang front office di sebuah perusahaan di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Suatu hari, Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan Anda untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pagi tadi harus keluar kota untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkannya. Tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tapi setelah beberapa kali Anda coba, nomor atasan Anda tetap tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan. Sikap Anda bagaimana? Jawabannya adalah A. Ya. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Ya. Selanjutnya, yang empatnya adalah mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak. Atasan pasti memakluminya asal benar. Asal benar kuncinya di sini. Kenapa kok bernilai 4? Sangat mendesak dan atasan pasti memakluminya asal benar. Kuncinya di sini. Kenapa dia bernilai 4? Oke. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya dan meminta tamu tersebut datang besok. Ya, bernilai 3. Ya, padahal di sini, di soalnya, yang harus diputuskan pada saat itu juga tamu itu. Ya, tidak bisa menunggu besok. Nah. C, ragu-ragu dalam yang nilai 2 C, ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. Nah, yang nilai satunya menunda-nunda. Menunda-nunda ini karena di sini konteksnya adalah harus diputuskan pada hari itu juga dan atasan tidak bisa dihubungi. Maka yang paling tinggi nilainya adalah yang A. Ya, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Ya. Nomor 30. Nah, ini berkaitan dengan presentasi. Silakan. Chatnya. Studi E. Kak Romat Syahid E. Angga Dewi E. Kak Ivan A. Kak Juwita E. Kak Fadila E. Kak Selima E. Baik, rata-rata menjawab E. Kita bahas. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh sikap Anda. Anda ditugaskan untuk membuat sebuah presentasi yang penting. Di sini, yang nilainya 5 adalah membuat presentasi yang membuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Dikunci dari sebuah presentasi itu adalah hanya memuat inti dari setiap poin, ya. Dan penjabarannya disampaikan secara verbal, ya. Jadi presentasinya hanya menampilkan poin-poinnya saja, inti dari poin, kemudian dijelaskan secara detail itu melalui suara, ya, atau disampaikan, dijelaskan menggunakan suara. Nilai 4-nya adalah membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Nilai 3-nya, saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan
ketika presentasi berlangsung. Ini hanya untuk lebih memudahkan atau menjelaskan materi kepada klien dengan menggunakan bahasa santai. Jadi tidak terlalu formal atau tidak terlalu jelimet bahasa, karena klien belum tentu juga suka hal-hal yang terlalu serius, karena nanti kesannya membosankan dan klien tidak tertarik atau tidak menarik presentasinya. Nilai 2-nya adalah G dan nilai 1-nya di A. Ya, presentasi yang sangat detail itu malah justru tidak bagus, ya, begitu. Itu kalau kita belajar tentang presentasi, terlalu banyak tulisan atau terlalu banyak penjelasan dalam presentasi itu malah tidak bagus, ya. Yang paling bagus itu adalah presentasi itu hanya memuat poin yang disampaikan, baru poin-poin penjelasannya disampaikan secara langsung. Konsep presentasi yang bagus. Silakan nomor 31. Saya tunggu untuk jawaban nilai 5-nya. Arman Syahid B, Kak Ivan C, Kak Firna C, Kak Justa C, rata-rata menjawab C. Lihat jawabannya. Ya. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja, yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Ya. Harus menjadi juara, optimis untuk membawa nama baik juga perusahaan. Ya. Nomor 4-nya, nilai 4-nya, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Nilai 3-nya, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Nah, nilai 2-nya, paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega. Antar tim dan kolega. Jadi, ini kan tujuannya adalah lomba ya, dalam HUT perusahaan. Bukan kalau kita menyebutnya itu stakeholder gathering ya. Stakeholder gathering itu ada ya kalau di perusahaan, itu artinya kita untuk menjalin kerjasama antar perusahaan dengan stakeholder yang lain itu ada sendiri, bukan untuk lomba ya. Yang nilai 1-nya, yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya, hanya ikut saja, ikut-ikut saja. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi kita harus loyal juga membawa nama baik perusahaan. Silakan nomor 32. Ya, Kak Irfan A, Kak Roman Syed A, Kak Juwita E, ya, kita terjadi perbedaan persepsi dan jawaban. Kak Erlina Megawati E. Baik, kita pelan-pelan baca untuk konteks soalnya. Ya. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Artinya orang-orang tersebut sudah membuang di tempat sampah ya, tempat pembuangan sampah, cuman tidak rapi, banyak yang tercecer. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Nah, ini konteksnya Anda juga berangkat ke kantor.
Kita lihat jawaban yang bernilai 5. Jawaban yang bernilai adalah memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Ya. Nilai 4-nya, menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Nilai 3-nya, memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi sekitar tempat pembuangan sampah. Nilai 2-nya, segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Nah, ini berpotensi Anda telat ke kantor. Yang jawab C, yang jawab B nggak ada ya. Nilainya 2. Ya, melewati dan membiarkannya, artinya acuh tak acuh. Ya, baik. Lanjut. Nomor 33. Ya, Roman Said menjawab E. Kita tunggu yang lain, Kak, untuk jawabannya. Kak Angga Dewi E. Kak Ramawati E. Baik, kita bahas. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan apa? Nah, jawabannya yang paling tepat adalah E. Ya. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Dari keempat itu, ini yang paling bagus ya untuk jawabannya. Ya, untuk nomor nilai 4-nya, meminta masukan dari mereka, dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Nomor 3-nya di A, ya, nilai 3-nya di A. Nilai 2-nya di D, dan nilai 1-nya di B. Nomor 34. Ahmad Farudin B. Roman Said E. Fadila B. Dan Dewi E. Kasih B. Jawabannya B dan E. Langsung kita bahas. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun, ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah, saya lihat, adalah B, yang nilai 5. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Yang nomor 5.
Nilai 4-nya di E. Mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan nilai 3-nya di opsi C. Nilai 2-nya di opsi D. Ya. Suruh pulang. Ya. Dan A-nya juga disuruh pulang. Ya. Sudah jadi, dan rata-rata jawabannya di nilai 4 dan 5. Bagus. Ya. Selanjutnya, nomor 35. Roman Said menjawab C. Firna D. Bahwa C. Kak Juwita D. Ahmad Farudin C atau D. Evan D. Jadi C. Baik. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda, ini ceritanya Anda sudah jadi PNS, tapi ternyata proses penerimaan PNS-nya ada indikasi KKN. Maka apa yang Anda lakukan? Padahal Anda seorang aktivis anti korupsi. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. B. Menasihati orang tua dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Nilai 3-nya, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Ya. Nilai 2-nya, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Ya. Nomor nilai 1-nya di A. Ya, jadi sudah ada beberapa perbedaan di sini ya untuk jawabannya. Yang nilainya 5 di C. Ya. Dan yang ternyata ada yang menjawab di nilai 4. Ya. Baik, selanjutnya soal nomor 36. Roman Said B, rata-rata menjawab B. Ya. Baik, langsung kita bahas karena semua menjawab B. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah, ya, jawabannya nilai 5-nya di B. Ya, semuanya menjawab benar, ya, di B. Nilai 4-nya, mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Ya, nilai D-nya di 3-nya di D. Nilai 2-nya di A, dan nilai 1-nya di C, memanggil rekan kerja tersebut. Itu yang tidak boleh, karena di sini teman Anda itu sudah kembali lagi ya
sudah menyadari atau sudah taubat. Soal nomor 37. Silakan dijawab untuk nilai 4 atau nilai 5-nya. Juwita jawab B. B, Kak Roman Said B. Baik, langsung kita jawab atau kita bahas. Sebagai seorang ASN, bagaimana Anda akan menyikapi isu radikalisme berkenaan dengan kekhawatiran adanya ekspansi ideologi transnasional radikal? Apa yang Anda lakukan? Ya, jawabannya adalah nilai 5-nya adalah B. Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Nilai 4-nya, ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan tentang anti-radikalisme secara menyeluruh. Nilai 3-nya di C, nilai 2-nya di A, dan nilai 1-nya di E, yaitu menyerahkan semuanya ke pemerintah. Silakan untuk soal nomor 38. Ya, B, Kak Ivan B, Kak Erlina B, Kak Siti Nuraidah E. Ini ada 2 jawaban, yaitu B dan E. Kita lihat. Saat ini di bidang yang Anda pimpin, ada staf yang Anda curigai sudah terpapar paham radikalisme. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda ambil? Ini Anda sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan. Sikap yang harus kita ambil adalah B, ya. Mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai kecurigaan Anda agar mendapatkan klarifikasi, ya. Ini baru dicurigai masalahnya di sini, ya. Kemudian E, melaporkan kepada bagian kepegawaian agar kecurigaan Anda dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. Ya. Artinya kan belum terbukti karena baru dicurigai. Untuk nilai 3-nya di D, nilai 2-nya di A, nilai 1-nya C. Ya. Ini menjadikan bahan obrolan yang tidak boleh karena itu baru dicurigai. Nomor 39. Ya, B, 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 K, Siti E, K, D, E. Baik, ada 2 jawaban, B dan E. Kita bahas. Suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga yang berbeda agama dan keyakinan dengan Anda terkena bencana longsor.
Kejadian ini membuat tetangga Anda tersebut kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat peduli pada lingkungan tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah ya, nilai 5. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Nilai 4-nya di B. Ya, ikut membantu kegiatan dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki sebagai bentuk toleransi umat beragama. Nilai 3-nya mengajak masyarakat yang ada di sekitar untuk ikut menyumbang. Ya. Nilai 2-nya di D, nilai 1-nya di A, nggak ikut membantu, ya, cuma punya keyakinan bahwa masyarakatnya punya solidaritas yang tinggi. Ya. Jadi jawaban teman-teman semuanya sudah masuk di nilai 5 dan 4, ya, sudah memenuhi syarat. Nomor 40. Kak Juwita menjawab E. Ivan E, Kak Rahma E, Kak Ahmad Farudin E, Kak Fadila E. Ya, baik, semuanya menjawab E. Kita bahas. Kantor Anda akan mengadakan kegiatan gathering rutin yang akan diikuti oleh semua karyawan. Salah satu karyawan mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Sebagai manajer HRD, apa yang Anda lakukan? Ini kemarin sudah kita diskusikan ya. Jawabannya adalah E. Mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan catering dengan tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara catering. Nilai 4-nya di C, karena tidak ada yang menjawab C, semuanya menjawab E, berarti semuanya bernilai 5. Nilai 3-nya di D, nilai 2-nya di B, dan nilai 1-nya di A. Memaksa ya untuk tetap ikut catering. Nomor 41. Baik, Kak Angga Dewi menjawab E. Kak Juwita juga E. Kak Ramawati E. Kak Roman E. Kak Fadila E. Baik, semuanya menjawab E ya. Kita lihat. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang marah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Pada awalnya, ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, apa sikap Anda? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah E, yaitu menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Dan nilai 4-nya di D, nilai 3-nya di C, nilai 2-nya di A, dan nilai 1-nya di B. Dan semuanya menjawab di nilai 5. Tepat sekali. Nah, nomor 42.
Ivan menjawab A. Rata-rata menjawab A. Baik. Anda seorang rektor sebuah perguruan tinggi. Tiba-tiba ada informasi yang Anda terima bahwa ada sebagian mahasiswa yang tergabung dalam organisasi terlarang dan berusaha menyebarkan paham yang mereka anut ke mahasiswa lain. Apa yang Anda lakukan? Ya, jawabannya yang tepat nilai 5 itu di A. Ya. Nilai 4-nya adalah di C, ya, membuat tim pencari fakta dan mengeluarkan mahasiswa yang terlibat apabila terlibat, ya. Nilai 3-nya di D, kemudian nilai 2-nya di B, dan nilai 1-nya adalah acuh, ya. Karena menganggap itu hak mahasiswa untuk berorganisasi yang tidak boleh di jawaban nomor 1 E. Nomor 43. Juwita menjawab B. B, ya. Baik, kita ke pembahasannya. Densus 88 sudah melakukan penangkapan kepada orang-orang yang terduga terindikasi jaringan teroris. Sikap Anda terhadap kejadian tersebut adalah, ya, jawabannya adalah B. Artinya kita mengapresiasi tim Densus dan mengutuk kertas aksi terorisme. Ya. Jawaban nomornya adalah menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran bahwa terorisme adalah hal yang terlarang dan harus diberantas sampai akar-akarnya. Ya. Mengajak orang lain lebih berhati-hati agar tidak mudah terprovokasi dan terhasut oleh aksi terorisme. Nomor 2-nya biasa saja karena itu sudah tugas Densus. Ya. Nilai 1-nya membuat petisi agar tim Densus tidak pernah dibubarkan karena melakukan penangkapan orang-orang yang Anda anggap tidak bersalah. Ini yang tidak boleh. Meskipun itu terindikasi, berarti kan tim Densus sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Nomor 44. Ya, Kak Suita B, Kak Siti B, ya, rata-rata B, ya. Baik, Anda tinggal di sebuah pemukiman yang dekat dengan perkantoran, sehingga banyak orang luar daerah yang tinggal atau mengontrak di sekitar komplek Anda. Suatu ketika ada orang luar daerah yang menjadi tetangga Anda. Orang tersebut sering berperilaku aneh dan tertutup, kurang bersosialisasi, dan ada tamu tiap hari datang bergantian. Suatu ketika, Anda tidak sengaja melihat di dalam rumah tangga tersebut banyak buku-buku dengan paham sesat dan mengarah ke aksi radikalisme. Apa yang Anda lakukan? Melaporkan apa yang Anda lihat pada Pak RT agar ditindaklanjuti, ya, kepada yang dituakan di situ, ya, Pak RT. Dan jawabannya adalah menceritakan kepada tetangga yang lain, ya, biar agar ada diskusi di situ bagaimana baiknya, kemudian bisa melapor ke Pak RT jika Anda tidak yakin, ya. Nah, menjauhi, ya, kemudian kemudian bersikap seolah tidak apa-apa. Yang jawaban negatifnya adalah mengajak untuk berdiskusi, artinya Anda malah tertarik di situ.
Ya, ini soal ke-45 atau soal terakhir di sesi ini. Silakan dijawab. Ya, Pak Erlina menjawab B. Baik, Pak Juwita B, langsung kita bahas. Pada bulan Agustus, pemerintah menghimbau seluruh warga Indonesia agar mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh. Namun ada salah satu tetangga Anda yang kondisi ekonominya kurang, tidak mau mengibarkan bendera merah putih dengan alasan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga tidak mau tunduk pada pemerintah dan cenderung melawan. Sikap Anda sebagai tetangga adalah B, mengajak orang tersebut agar memasang bendera dulu dan menanyakan alasan tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Ya, bisa jadi karena ada permasalahan di administrasinya atau mungkin administrasi atau perlengkapan administrasinya belum diurus, misalkan KK atau KTP tidak punya sehingga tidak mendapat. Intinya diajak dulu untuk mengibarkan bendera. Selanjutnya, yang keempatnya adalah melaporkan hal kepada pemerintah dan menyampaikan keluhannya biar tidak lanjuti. Nomor 3-nya cuma mengingatkan saja, ya. Nomor 2-nya adalah membiarkan saja. Yang nomor 1-nya adalah marah-marah pada orang tersebut, itu yang tidak boleh. Ya. Baik, itu saja teman-teman 45 soal tes karakteristik pribadi. Ya. Namun di dalam sesi ini meskipun kemarin sudah kita bahas, tapi masih banyak muncul perbedaan-perbedaan persepsi ya Pak Widi. Sini jadi teman-teman masih persepsinya masih belum satu visi, masih berdasarkan hati nurani sendiri-sendiri. Jadi belum menganalisa suatu permasalahan itu konteksnya masih berdasarkan hati nurani. Tapi untuk yang soal-soal anti radikalisme kemungkinan bisa jawabannya lebih tepat atau lebih karena mudah. Kalau untuk soal anti radikalisme itu cenderung jawabannya itu pasti ya, jawabannya pasti. Karena yang kita pilih pasti yang terbaik, artinya melawan radikalisme itu sendiri. Kalau di anti radikalisme, cuman ya untuk yang soal-soal yang berkaitan dengan hati nurani, berbenturan hati nurani dan pekerjaan itu yang masih ada perbedaan-perbedaan di situ. Namun sebagian juga sudah memahami karena sesuai dengan materi kemarin. Ini baru sesi 1, untuk sesi 2-nya soalnya pure berbeda dari materi kemarin, artinya soal baru. Jadi kemungkinan teman-teman akan muncul jawaban yang kompleks nanti di sesi kedua ya Pak Widi. Samping belum pernah kita lihat soalnya, juga panjang-panjang untuk fenomenanya atau kasusnya di situ. Jadi kita harus benar-benar cepat antara soal dan opsi. Di sesi 2 itu nanti panjang-panjang. Kalau kita tidak cermat atau kita tidak terbiasa membaca cepat dan cermat, maka akan kemungkinan waktu akan terbuang nanti di situ. Kita lama menganalisis soal dan jawabannya. Begitu. Baik, untuk sesi 1 ini saya anggap sudah bagus karena sebagian jawaban juga sudah dinilai 4 dan 5, namun ada beberapa soal tadi yang masih menjawab nilai 1, itu kan yang tidak boleh ya, sebenarnya Pak. Ya, teman-teman tidak boleh menjawab di nilai 1, 2 dan 3 karena poin di passing grade-nya itu di rata-rata 4, kita di 1 aja itu sudah sangat rugi nanti kan. Meskipun ada nilainya tapi rugi nanti kita di situ. Kita sudah banyak waktu tersita, tapi malah mendapatkan poinnya 1. Ya. Itu saja Pak Widi dan teman-teman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
kita berjumpa lagi di sesi 2 hari Rabu dengan soal-soal yang lebih agak butuh ekstra pemahaman nanti di soal sesi 2-nya. Dan saya yakin kompleksitas jawaban yang muncul juga akan bervariasi nantinya di sesi 2, Pak Widya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Widi untuk dilanjutkan. Monggo Pak Widi. Oke. Ya, terima kasih Mas Eko ya. Kita beri apresiasi untuk Mas Eko ya. Luar biasa penjelasannya ya. Oke, teman-teman atau kakak semua, ini sesi 1. Berarti besok masih 45 soal lagi ya Mas Eko ya? Iya. Ya, masih ada. Dan itu pertemuan ke-9 merupakan pertemuan kita secara online yang terakhir. Setelah itu pembimbingan saya, Mas Eko, dan Mbak Anis melalui WA Group atau WA. Silahkan nanti ini. Bisa, kalau menemui kesulitan bisa dikomunikasikan ke sana ya, kakak semua ya. Dan untuk besok hari Rabu, di akhir sesi, saya akan jelaskan bagaimana caranya kakak-kakak semua atau teman-teman semua nanti mengakses soal tryout online-nya. Jadi setelah kemarin kakak-kakak semua sudah mengisi belangko di Google Drive, itu nanti akan diinput oleh tim admin ke LMS. Jadi itu nanti digunakan untuk login, begitu nggih. Nah, nanti jadi diingat-ingat kemarin mengisi usernya apa, kemudian passwordnya apa. Kemarin harus diingat-ingat itu nggih. Ya, karena itu bersifat pribadi, nggak bisa nanti dipakai berjamaah atau nanti dipakai orang lain begitu ya kakak semua ya, karena kaitannya dengan email. Oke, jadi besok Rabu terakhir di akhir pembahasan akan saya jelaskan bagaimana aksesnya ya, bagaimana nanti cara melihat pembahasannya setelah mengerjakan dan sebagainya. Nanti kalau kurang jelas di pembahasan, Mas Eko, saya, dan Mbak Anis akan membantu jika ada kesulitan gitu ya. Karena setelah pertemuan ke-9, teman-teman semua nanti tryout mandiri. Jadi nanti mengerjakan soal, ada waktunya, ada limit time-nya, ya, ada waktunya. Kemudian nanti selesai tidak selesai, kalau waktunya habis, ya berarti nanti nutup sendiri ya Mas Eko ya. Jadi prinsipnya seperti CAT ya, kami mengadopsi sistemnya CAT, walaupun tampilannya tidak seperti CAT BKN, karena itu tidak bisa ditiru untuk CAT BKN begitu ya. Tapi kami kondisikan seperti itu LMS-nya, ada waktunya, ada penyekorannya, kemudian ada passing grid-nya, nanti lihat ketika sudah selesai mengerjakan nanti akan keluar TIU nilainya berapa, TKP nilainya berapa. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja dengan passing grade yang sudah ditetapkan oleh BKN begitu ya kakak semua. Gitu, mungkin ada pertanyaan. Sebetulnya kakak-kakak semua bebas ya. Jadi kalau ketika Mas Eko membahas soal panjenengan kok ada tanggapan. Ya, langsung aja diutarakan. Ini saya jawabnya kok menurut saya tapi kok yang nilainya 5 kok ini nih, langsung saja ya Mas Eko ya gitu. Jadi silakan. Daripada nanti kakak semua nanti dipendam begitu ya, lebih baik diutarakan. Mumpung ketemu begitu. Tapi biasanya begitu disimpan Mas Eko. Kemudian nanti kalau malamnya atau besok biasanya WA Japri biasanya. Ini kemarin kok begini. Iya, kalau di TKP itu rata-rata kan konsep kita emang berbeda ya. Konsep di perusahaan dengan konsep hati nurani itu sangat jauh berbeda. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, jadi ya itu tadi, karena SKD itu materinya umum ya, semua formasi ya materinya itu. Kecuali beda kalau nanti sudah ke bidang. Kalau ke SKB berarti sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing gitu ya. Kalau bidang ya bidang, kalau perawat, kalau teknisi ya teknisi gitu. Jadi kalau SKD ini materinya semua jabatan, formasi jabatan semuanya sama nanti soalnya gitu. Ketiga itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya dan Mas Eko pamit ya, kakak semua ya. Kita ketemu nanti hari Rabu ya Mas Eko ya. Iya, siap. Oke, terima kasih kakak semua atas waktunya.
atas perhatiannya ya Mbak Juwita, terima kasih gitu ya. Nih, Mbak, selalu hadir nih Mbak Juwita. Oke, kita pamit ya Mas Iko ya. Selamat malam kakak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.